PSI tagih janji Anies soal pengelolaan air bersih. Mungkin lebih baik jangan tagih. Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Fraksi Partai PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari menagih janji Anies terkait pengelolaan air bersih. Partai ini mencatat ada 3 janji Anies yang belum ditepati. Janji yang pertama adalah proses ambil alih pengelolaan air bersih dari pihak swasta yaitu ETRA dan Palija. Bersama dengan tim evaluasi dan tata kelola air minum, Februari 2019 lalu, Anies mengatakan ada 3 masalah utama perjanjian air bersih antara Pemprov DKI dengan ETRA dan Palija. Pertama, adanya hak eksklusivitas. Kedua, seluruh aspek pengelolaan air ada di tangan swasta, mulai dari air baku, pengolahan air bersih, hingga distribusi dan pelayanan. Ketiga, negara memberikan jaminan keuntungan 22% kepada swasta. Karena itulah Anies akan segera melakukan proses ambil alih pengelolaan air bersih dari swasta. Akan tetapi menurut Eneng, kontrak dengan swasta akan berakhir yaitu Februari 2023. Tapi Anies diketahui belum ada melakukan tindakan apapun untuk pengambil alihan pengelolaan air bersih. Bahkan tahun lalu malah akan memperpanjang kontrak dengan ETRA hingga 25 tahun. Ini adalah kebohongan yang nyata, kata Eneng. Janji yang kedua adalah soal pemberantasan mafia air bersih, yang mana mereka seolah memaksa rakyat kecil harus membayar mahal untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka membeli air dengan harga Rp9.000 sampai Rp12.000 per meter kubik, jauh lebih tinggi dari tarif rumah tangga resmi dari Pam Jaya atau Palija sekitar Rp6.000 sampai Rp7.450 per meter kubik. Selain itu, Pemprov DKI hanya menawarkan solusi jangka pendek dengan membuat depo yang menjual air lewat jerigen, bukan dengan membangun jaringan pipa distribusi untuk seluruh warga. Akibatnya praktek mafia air tetap tumbuh subur, kata Eneng. Janji ketiga yang juga tidak dilakukan sampai saat ini yaitu pembangunan pipa distribusi SPAM Jatiluhur 1. Di dokumen RPJMD 2017-2022, Pemprov DKI akan membangun pipa distribusi SPAM Jatiluhur 1 menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Akan tetapi terjadi perubahan. Dalam draft perubahan RPJMD yang diajukan ke DPRD, Anies akan lepas tangan, yang artinya lempar tanggung jawab pembangunan pipa distribusi kepada pemerintah pusat dengan alasan tidak memiliki anggaran karena pandemi COVID-19. Padahal katanya tadi pakai skema KPBU yang dibiayai oleh swasta. Lantas kenapa bisa berubah lagi dan meminta pemerintah pusat ambil alih? Setahu saya, Pemprov DKI hingga saat ini sama sekali belum melaksanakan proses lelang KPBU. Persiapan lelangnya pun tidak dikerjakan. Ini menunjukkan bahwa Pak Anies mangkir dari tanggung jawab dan sama sekali tidak peduli dengan persoalan air bersih, kata Eneng. Ini semakin menambah kacaunya pemerintahan era Anies, di mana banyak janji semasa kampanye dan program kebijakan andalannya tidak tercapai, lalu disunat dan dikikis, sehingga yang dilakukan hanya berupa skala mini dari sebelumnya. Ibarat rencana ini ingin membuka restoran, tapi berubah jadi membuka warung makan kaki lima. Kalau PSI mau menagih janji seperti ini kepada Anies, saran yang baik adalah lebih baik jangan menagih. Kita semua sudah tahu jawaban hebat seperti apa yang akan dia lemparkan saat ditanyai hal seperti ini. 1001 alasan bisa dengan mudah ia berikan kalau mau. Secara dia sangat ahli dalam tata kata dan alasan. Di sisi lain, memangnya Anies masih fokus dengan memimpin DKI. Beberapa waktu lalu dia berfoto layaknya petani, sibuk pamer panen padi, hingga beberapa pendukungnya merasa dia adalah calon pemimpin Republik Indonesia yang layak. Namanya terus masuk dalam bursa calon presiden, yakinlah dia sudah mulai ambil ancang-ancang menuju ke sana. Lagi pula tahun 2022 dia akan turun dari jabatannya dan menganggur 2 tahun. Setahun dari sekarang, dia tidak akan jadi gubernur lagi. Jadi mau seoptimis seperti para motivator pun rasanya sangat sulit dikerjakan, bukan? Banyak program yang akhirnya tak jalan dan kalaupun berjalan, dikurangi skalanya. Kalau tidak percaya, coba tanyakan ke dia gimana progres naturalisasi sungai. Pasti tak akan ada jawaban. Tapi bagus juga lah. Setidaknya sebentar lagi kita tidak perlu melihat dia lagi di Jakarta, tinggal hitung waktu bulan demi bulan saja. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.
Telak dikuliti jaksa, Rizik panik. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metro Politik. Sebelumnya, untuk kasus kerumunan Petamburan dan Mega Mendung, Majelis Hakim sudah memberikan vonis yang cukup ringan buat Rizik, yang dikurungan penjara 8 bulan dan denda 20 juta rupiah. Sementara tuntutan jaksa adalah 2 tahun penjara untuk Petamburan dan 10 bulan penjara untuk Mega Mendung serta pencabutan hak berorganisasi. Namun dalam kasus swab Rumah Sakit Umi Bogor, tuntutan jaksa tidak tanggung-tanggung, 6 tahun penjara. Saya kira dari segi tuntutan ini pun sebenarnya sudah bikin Rizik panik luar biasa. Saya duga di kubu Rizik dan siapapun yang ada di belakangnya sudah ada berbagai prediksi bahwa tuntutan dan vonis buat Rizik nanti akan ringan-ringan saja. Paling juga dalam hitungan bulan, karena partisipasi Rizik memeriahkan Pilpres 2024 memang sudah dinanti, gitu kan? Kalau sekarang kan mau teriak gimana juga, Rizik masih di balik jeruji. Publik pun adem-adem saja, tidak bereaksi, bahkan menikmati kedamaian ini. Yang rame paling juga para pendukung Rizik yang jumlahnya tidak seberapa. Saya juga masih ingat bahwa Fadlizon sempat mencuit soal harapannya agar Rizik segera bebas sebelum bulan puasa 2021. Ini bisa dianggap sebagai salah satu indikasi dari dugaan saya di atas, bahwa kubu Rizik memprediksi vonis yang ringan. Tapi itu sebelum Fadlizon kena COVID ya. Nggak tahu deh sekarang, sudah tobat apa belum? Hehehe, canda ya. Ternyata jaksa malah menuntut 6 tahun penjara. Dalam sidang pada hari Kamis 3 Juni, jaksa pun menguliti semua tindakan Rizik yang dianggap memberatkan dan melanggar hukum. Antara lain membuat video bohong yang tidak sesuai dengan fakta. Faktanya, pada tanggal 25 November 2020, hasil tes swab yang ditangani tim Mercy menghasilkan Rizik terpapar COVID. Namun baik menantu Rizik, Hanif Alatas maupun dirut Rumah Sakit Umi, Dr. Andi Tatat membantahnya. Bahkan Hanif menyebarkannya di grup WA. Rizik dan Hanif bekerja sama untuk menutupi kondisi kesehatan Rizik yang terpapar COVID dengan membuat video yang dipublish di berbagai media massa. Terdakwa Muhammad Rizik Syihab memberi izin saksi Hanif Alatas membuat rekaman video agar dipublikasikan yang menyatakan kondisi terdakwa yang disebut kritis tidak benar. Bahwa disebut kondisi terdakwa baik-baik saja merupakan pemberitaan bohong atau tidak benar, padahal ternyata saksi Hanif dan Andi Tatat mengetahui terdakwa terpapar COVID-19 namun tidak disampaikan, ujar jaksa. Jaksa juga mengungkap bahwa ketika datang di Rumah Sakit Umi Bogor, dalam mengisi formulir pasien, Rizik meminta agar kondisinya tidak diberitahukan kepada orang lain kecuali keluarganya. Bahkan Rizik sempat membuat surat pernyataan pakai materai. Terdakwa membuat surat pernyataan tertanda di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dengan ini, saya tidak izinkan kepada siapapun untuk membuka hasil pemeriksaan diri saya dan asisten. Demikian surat pernyataan dibuat dalam keadaan sehat, Muhammad Rizik Syihab. Ditandatangani di atas materai, papar jaksa. Itu kan bukti-bukti yang susah buat dibantah. Ada surat, ada formulir, ada video. Tentu saja bikin Rizik panik. Gimana cara ngeles dari bukti tertulis dan bukti video? Saya kira opsi politis lah yang diambil oleh Rizik. Apalagi kan, dia pun gelagapan menyerang berbagai pihak. Dari membandingkan kasusnya dengan Joko Chandra, Ahok dan Novel Baswedan, lalu menyerang Wali Kota Bogor Bima Arya lagi, dengan tudingan 10 kebohongan dan kelicikan Bima Arya, menyeret nama Ahok dan Erlangga Hartarto yang merahasiakan pernah terkena COVID. Bahkan sampai sok membongkar kesepakatan tertulis antara Rizik dan Komandan Operasional BIN, Majen TNI Purnawirawan Agus Soeharto di hadapan Kepala BIN Budi Gunawan pada 2017 yang intinya menyetop semua kasus hukumnya. Lalu ada pula kesepakatan dengan Tito Karnavian pada tahun 2018 dan 2019, yakni Rizik menyatakan siap tidak terlibat dalam urusan politik Pilpres 2019 dengan syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah memproses hukum Abu Janda, Ade Armando dan Denny Siregar. Lengkapnya bisa dibaca di detik.com. Belum selesai, Rizik juga membawa-bawa nama Dias Hendro Priyono, staf khusus Presiden Jokowi. Rizik menuduh Dias terlibat dalam insiden tewasnya 6 laskar FPI di Cikampek. Bermodalkan postingan Dias di akun medsosnya, ia dibalas Dias dengan bercandaan dan mungkin dengan senyuman. Ngomong kok ngalor ngidul, bisa aja Rizik buat berita. Orang gak jelas, ujar Dias. Sementara soal Budi Gunawan pernah bertemu Rizik serta adanya kesepakatan itu pun sudah dibantah oleh BIN. Betul kata Dias, Rizik jadi terlihat dan terdengar gak jelas.
Ia sedang gelagapan, berusaha mengaburkan tuntutan jaksa, berusaha mempengaruhi publik, mengaburkan kesalahannya dan bukti-bukti yang menohok itu. Masih saja ngarep ada 7 juta umat bakal demo di Monas buat minta Rizik dibebaskan. Yang mendatangi sidang Rizik aja orangnya dikit. Fadlizon aja gak ngefek membela Rizik. Sekedar diiyakan oleh para buzzer di medsos, tapi di dunia nyata, adakah dari mereka ini berani berdemo menuntut pembebasan Rizik? Kagak ada Bambang, dan Rizik pun panik. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.